Dini hari nanti bak sebuah laga yang amat menentukan. Tak ada lagi hari esok. Dan posisi sang raja kali ini seperti berada di tiang gantungan. Kalau mereka menang, mereka lolos ke babak berikutnya. Tapi jika tidak, maka berakhir sudah cerita dari sang raja untuk musim 2025-2026 kali ini. Apakah mereka berhasil membuat keajaiban di tanah Jerman atau kembali tanah ini menjadi kuburan yang mencekam untuk Real Madrid? Inilah pembahasan Trequartista Podcast leg kedua Bayern Munchen menghadapi Real Madrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Ini adalah bagian kedua dari episode sebelumnya yang sudah Nomo bahas ya, ketika kita mengupas bagaimana peluang untuk Real Madrid dan Sporting Lisbon bisa meneruskan cerita. Nah, kita ke sajian utamanya. Bayern Munchen akan melakoni leg kedua ya di laga dini hari nanti. Tapi sebelum kita membahas bagaimana catatan data dan fakta di leg kedua, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya di leg pertama ketika mereka berhasil membawa pulang kemenangan dari Madrid dengan skor 1-2 berkat aksi memukau yang dilakukan oleh Luis Diaz dan juga Harry Kane. Bayern Munchen selangkah lebih dekat ke 4 besar Liga Champions setelah mencatatkan kemenangan pertama atas Real Madrid sejak April 2012. Mengakhiri rentetan 9 pertemuan tanpa kemenangan menghadapi sang raja di Raja Liga Champions. Tim asuhan Vincent Kompany sudah menjadi salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi ini, dan kemenangan ini merupakan pernyataan besar dan tegas menghadapi klub tersukses di tanah Eropa atau kompetisi antar klub Eropa ini. Dan ini berarti mereka membawa keunggulan kembali ke Jerman untuk leg kedua yang akan berlangsung dini hari nanti. Pertemuan antara kedua tim ini menjanjikan banyak hal dengan begitu banyak talenta menyerang yang ditampilkan. Dan hal itu terbukti benar karena Bayern Munchen berhasil memenangkan pertandingan yang berlangsung seru. Ini hanya kedua kalinya dalam sejarah Liga Champions sejak data ini dimulai tercatat pada 2003-2004 di mana Madrid sama-sama melepaskan 20 lebih tembakan dan menghadapi 20 lebih tembakan di fase knockout. Sebelum laga dimulai, susunan pemain inti mereka mungkin memberi Bayern Munchen sedikit harapan. Rata-rata usia mereka adalah 25 tahun 116 hari. Usia termuda skuad Madrid untuk pertandingan knockout Liga Champions sejak final musim 1999-2000 menghadapi Valencia di Saint Denis. Saat itu usianya adalah 25 tahun 43 hari rata-ratanya. Dan ada tanda-tanda kurangnya pengalaman yang mengkhawatirkan di tahap awal dalam keputusan buruk yang mereka buat saat mencoba umpan-umpan beresiko di dekat gawang sendiri. Tapi yang lebih penting dalam eksekusinya, mereka kehilangan penguasaan bola di area berbahaya beberapa kali di babak pertama. Dan beruntung tidak dihukum karena pemborosan bola yang mereka lakukan. Kesalahan mereka yang paling mencolok adalah pertukaran umpan aneh antara kiper Andrei Lunin dan Thiago Pitar yang hanya berhasil memberikan penguasaan bola kepada Serge Gnabry di dalam kotak penalti. Untungnya bagi Madrid, pemain Jerman itu tidak mampu mengarahkan bola melewati Lunin.
Pada tahap itu, Madrid sudah lolos dari ancaman yang lebih besar. Ketika Dayo Upamecano menerima umpan silang dari Harry Kane, tapi bek tengah Bayern Munchen itu salah mengarahkan tembakannya dari jarak dekat, dan Alvaro Carreras berhasil kembali untuk menghalau bola. Tampaknya tuan rumah akan mengandalkan keberuntungan hingga jeda, tapi Bayern Munchen tak kenal lelah dan tekanan mereka membuahkan hasil. 5 menit sebelum babak pertama berakhir, mereka merebut bola dari lini tengah, melakukan serangan balik cepat, dan Gnabry mengoper bola pada Luis Diaz yang kemudian mencatatkan gol dan kini telah mencatatkan 8 keterlibatan gol di Liga Champions musim ini. 5 gol, 3 assist, yang merupakan jumlah terbanyak oleh pemain Kolombia dalam satu musim di kompetisi ini. Meskipun Madrid sempat memberikan ancaman melalui serangan balik dan memiliki beberapa peluang bagus, terutama untuk Vinicius Junior yang berhadapan dengan Manuel Neuer yang berusia 39 tahun dan sedang dalam performa terbaiknya, Bayern Munchen mendominasi babak pertama dan bahkan mungkin kecewa karena tidak unggul 2 gol. Ternyata mereka tidak perlu untuk menunggu lama untuk menggandakan keunggulan mereka. Hanya 20 detik memasuki babak kedua, seorang Michael Olise mengomper bola kepada Harry Kane di tepi kotak penalti untuk kemudian menceploskan bola ke sudut gawang. Itu adalah gol tercepat kedua yang tercatat. Datanya sejak pencatatan ini dimulai di musim 2003-2004 dari awal babak kedua pertandingan knockout Liga Champions, setelah gol Moussa Marega untuk FC Porto menghadapi Juventus di Februari 2021 dengan durasi 19 detik. Lini depan Bayern Munchen yang luar biasa telah terbukti terlalu tangguh bagi hampir semua lawan yang mereka hadapi musim ini. Mereka sudah mencatatkan 32 gol dari total 10 pertandingan Liga Champions sebelum pertandingan ini digelar. Jadi tidak mengherankan jika Madrid yang tidak sempurna ini tidak mampu menghentikan mereka. Setelah assist-nya, Olise punya keterlibatan gol non penalti lebih banyak untuk klub-klub di 5 liga besar Eropa di musim ini. Jumlahnya 41. Ini lebih banyak daripada pemain lain. Di posisi kedua juga ada pemain Bayern Munchen lagi ternyata, atas nama Luis Diaz dengan catatan 38 keterlibatan. Dan seharusnya mereka mengakhiri pertandingan lebih santai. Mereka memiliki lebih dari cukup peluang untuk memastikan kemenangan sebelum leg pertama berakhir. Dan jika Anda gagal melakukannya menghadapi Madrid, Anda pasti akan dihukum, dan memang itulah yang terjadi. Kylian Mbappe adalah pencetak golnya, tapi Trent Alexander-Arnold pantas untuk mendapatkan semua pujian karena berlari di sisi kanan dan memberikan umpan matang pada pemain Prancis itu dengan bola yang indah melintasi gawang. Mbappe menambah total golnya di Liga Champions musim ini menjadi 14. Hanya 5 pemain yang pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di kompetisi ini. Terjadi banyak aksi di depan gawang, tapi tidak ada gol tambahan yang tercipta, yang berarti Bayern Munchen akan membawa pulang keunggulan yang lebih tipis ke Jerman daripada yang mereka harapkan. Mungkin mereka akan melihat kembali peluang yang mereka miliki dan momentum yang mereka punya saat skor 2-0 dan menganggap ini sebagai kesempatan yang terlewatkan. Madrid punya tugas berat di depan mata mereka. Mereka gagal lolos ke babak selanjutnya dalam 5 kesempatan sebelumnya dengan posisi kalah di rumah sendiri pada saat leg pertama dari 2 leg pertandingan knockout Liga Champions atau yang dulu bernama European Cup.
Namun jika ada yang mampu melakukannya, Real Madrid lah jawabannya. Jadi, kalau boleh dikatakan, laga ini belum sepenuhnya berakhir. Ada beberapa data yang muncul setelah pertandingan ini selesai. Dan berikut kita akan kupas data dan fakta yang ada setelah laga di Bernabeu ini berakhir. Fakta-fakta yang muncul setelah pertandingan Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Yang pertama, Bayern Munchen mengalahkan Real Madrid di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak April 2012 dengan skor 2-1, mengakhiri rentetan 9 pertemuan di kompetisi tanpa kemenangan. Catatannya adalah 2 kali seri dan kalah 7 kali. Dan ini adalah kali ke-6 dalam sejarah mereka. Real Madrid kalah di kandang sendiri pada leg pertama dari 2 leg knockout Liga Champions Eropa. Dan yang pertama sejak babak 16 besar musim 2019-2020 menghadapi Manchester City. Dengan catatan seperti ini, Real Madrid gagal lolos dari 5 kesempatan sebelumnya. Real Madrid telah mengalami kekalahan yang sama di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa dengan catatan 6 kekalahan dalam 19 laga. Sisanya ada 13 kemenangan. Seperti yang mereka alami dalam 34 pertandingan di bawah manajer sebelumnya Xabi Alonso. Jumlahnya sama, 6 kekalahan, tapi masih ada 24 kemenangan dan 4 kali seri dari total 34 kesempatan itu. Manuel Neuer mencatatkan diri sebagai penampil ke-136 dalam posisi sebagai 11 utama di Liga Champions untuk Bayern Munchen, menyamai total penampilan Lionel Messi untuk Barcelona di angka yang sama 136, dan kini hanya tertinggal dari Iker Casillas untuk jumlah penampilan sebagai starter terbanyak dalam satu klub di kompetisi Liga Champions. Jumlahnya adalah 149 saat masih ada di Real Madrid. Itu adalah catatan yang ada dari leg pertama, laga Madrid menghadapi Bayern Munchen. Sekarang kita akan menuju data dan fakta jelang laga yang berlangsung dini hari nanti pukul 2. Seperti apa Real Madrid mencoba menciptakan keajaiban. Karena seperti yang sudah Nomo bahas di episode sebelumnya, hanya ada 6,1% persentase tim itu bisa lolos dengan posisi tertinggal di leg pertama saat mereka bermain di rumah sendiri. Bahkan superkomputer memberikan peluang kemenangan untuk Bayern Munchen di angka 56,9%, imbas hasil positif yang dicatatkan di leg pertama. Harry Kane mencetak gol dalam 4 pertandingan Liga Champions terakhir. Jumlahnya 6 dan bisa menyamai rekor mencetak gol terpanjang oleh pemain Inggris di kompetisi ini. Tapi meskipun ada mission impossible yang diemban oleh Real Madrid, mereka masih punya satu catatan statistik yang bisa dijadikan modal positif, yakni tidak terkalahkan dalam 4 laga tandang terakhir mereka menghadapi Bayern Munchen. Ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Bayern Munchen mungkin adalah tim terbaik di Eropa musim ini. Mereka jelas merupakan salah satu tim yang paling menghibur. 105 gol di Bundesliga sudah mereka catatkan, dan itu memecahkan rekor jumlah gol dalam satu musim kompetisi dengan banyak pertandingan yang masih tersisa.
Vincent Kompany kini telah memimpin 101 pertandingan dan selama periode itu Bayern Munchen sudah mencetak lebih banyak gol, jumlahnya 307, dan mencatatkan jumlah ekspektasi gol atau XG yang lebih tinggi dengan angka 267,8 daripada tim lain di 5 liga top Eropa di semua kompetisi. Dan catatan ini hanya bisa didekati oleh Barcelona, jumlahnya 82, dan Real Madrid, jumlahnya 78, yang dapat membanggakan lebih banyak kemenangan daripada Bayern Munchen yang punya 77 kemenangan. Pekan lalu, Bayern Munchen memberikan penampilan yang mengesankan di Bernabeu, di mana mereka pulang dengan kemenangan 2-1. Namun, gol Kylian Mbappe telah memberi sesuatu bagi Madrid untuk dibangun di leg kedua. Saat kedua raksasa bertemu untuk memperebutkan tempat di semifinal Liga Champions. Kedua klub sama-sama melepaskan 20 tembakan dalam pertandingan yang menegangkan dan penuh aksi. Tapi kualitas dari Bayern Munchen yang akhirnya menjadi pembeda dengan dua sosok yang menjadi kartu truf, ada Luis Diaz dan juga Harry Kane, memberi mereka keunggulan dalam laga tersebut. Dan sekarang kembali lagi ke rumah sendiri, sang calon Deutsche Meister ini akan berusaha menyelesaikan tugasnya dengan meraih treble winner yang masih mungkin mereka dapatkan. Kemenangan Bayern di Bernabeu adalah kemenangan ke-23 mereka di laga tandang pada leg pertama knockout 2 leg di Liga Champions atau Piala Eropa. Mereka hanya tersingkir satu kali dari 22 kesempatan sebelumnya, yakni kekalahan gol tandang dari Inter di babak 16 besar 2010-2011 yang tadi Nomo sudah sampaikan ada di episode sebelumnya. Kemenangan 0-1 di laga away, tapi sayang mereka takluk 2-3 di rumah sendiri. Sejak memenangkan trofi pada 2020, Bayern Munchen hanya sekali lolos dari perempat final, yakni di musim 2023-2024. Jadi, meskipun banyak pengamat menganggap mereka sebagai favorit juara, masih ada tantangan besar yang menghadang, dan tentu tantangan itu harus mereka atasi. Belum termasuk mempertimbangkan bahwa lawan mereka yang dihadapi dini hari nanti adalah sang raja di raja, Real Madrid. Kenapa bisa begitu? Karena Madrid punya penampilan semifinal terbanyak dalam sejarah Liga Champions, jumlahnya 33 kali. Namun jika mereka tersingkir di sini, mereka akan gagal mencapai semifinal sebanyak yang mereka lakukan dalam 14 edisi sebelumnya secara gabungan antara 2010-2011 hingga 2023-2024 dengan jumlah 2 dalam 2 musim terakhir. Sementara Bayern Munchen memasuki pertandingan ini dengan bekal kemenangan besar atas Saint Pauli. Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Girona di laga terakhir mereka di La Liga, yang membuat harapan mereka untuk meraih gelar semakin menipis dan tertutup. Memang, mengingat keunggulan 9 poin yang dimiliki Barcelona di Liga Domestik, Champions League secara realistis adalah harapan terakhir Madrid untuk meraih trofi musim ini. Jadi, tekanannya sangat besar. Jika Los Blancos ingin lolos, maka Mbappe dan Vinicius Junior kemungkinan akan menjadi pilar yang sangat penting. 9 dari 14 gol Kylian Mbappe di Liga Champions musim ini dicatatkan di laga tandang. Jika dia berhasil mencetak gol di pertandingan ini, penyerang asal Prancis itu akan menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol lebih di laga tandang dalam satu edisi Liga Champions atau Piala Eropa. Mbappe
hanya berjarak 3 gol lagi untuk bisa menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions, yakni 17 gol yang dicatatkan pada 2013-2014. Di bawahnya ada Robert Lewandowski 15 gol di 2019-2020 dan Karim Benzema 15 gol di 2021-2022. Mereka ini adalah satu-satunya pemain selain Ronaldo yang bisa mencetak 15 gol atau lebih dalam satu musim. Dan menariknya, ketika seorang pemain bisa mencetak lebih dari 15 gol itu bisa membawa timnya menjadi kampiun di Liga Champions. Apakah Mbappe akan mengikuti jejak mereka? Kita akan menantikan itu. Tapi catatan yang lebih menarik lagi adalah 3 gol lagi yang dicatatkan oleh pemain Prancis ini juga akan membuat dirinya melampaui legenda Real Madrid Raul Gonzalez dan masuk ke dalam 5 besar pencetak gol sepanjang masa di Liga Champions, pencetak gol terbanyak sepanjang masa ya. Sementara itu Vinicius Junior melakukan 17 kali run untuk menembus pertahanan lawan di leg pertama pekan lalu. Ini adalah jumlah terbanyak yang dilakukan oleh seorang pemain menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions musim ini. Pemain yang berposisi sebagai winger ini sudah melakukan lari untuk menembus pertahanan lawan terbanyak di edisi ini secara overall. Jumlahnya 150, serta di knockout ini jumlahnya 76. Dengan 25 assist yang mereka dapatkan, dan itu ya 25 itu atas namanya di Liga Champions. Vinicius hanya membutuhkan 2 assist lagi untuk menyamai rekor klub yang dipegang oleh Cristiano Ronaldo yang jumlahnya 27 assist di kompetisi tersebut untuk Real Madrid. Namun tentu saja Bayern Munchen memiliki salah satu lini serang paling mematikan di dunia saat ini. Hal ini dipimpin oleh Harry Kane yang menikmati musim yang luar biasa. Dia sudah mencatatkan 49 gol di semua kompetisi untuk klubnya musim ini. 10 gol lebih banyak daripada pemain lain di 5 liga top Eropa. Mbappe berada di peringkat kedua dengan jumlah 39 gol. Kane telah mencetak gol atau memberikan asistensi dalam 4 penampilan Liga Champions secara berturut-turut menghadapi Real Madrid. 2 gol dan 2 assist mampu dia ciptakan. Ini adalah rekor terpanjang bersama yang pernah dicapai oleh seorang pemain menghadapi tim Spanyol tersebut di kompetisi ini. Jumlahnya 4 kali. Pelakunya adalah Giovanni Elber pada tahun 2002 dan Pierre-Emerick Aubameyang pada 2017. Kapten tim nasional Inggris itu telah mencetak 30 gol dalam 35 penampilan Liga Champions untuk Bayern Munchen. Ini adalah jumlah terbanyak dari pemain manapun di kompetisi tersebut sejak awal musim 2023-2024. Tapi tentu Bayern Munchen bukan hanya sebatas seorang Harry Kane semata. Selain nama Harry Kane, ada pula nama Michael Olise yang sudah memberikan 6 assist di Liga Champions musim ini. Jumlah assist terbanyak yang pernah diberikan oleh pemain Bayern Munchen dalam satu edisi, sama dengan yang dimiliki Leroy Sané di musim 2021-2022 dan Hasan Salihamidzic pada musim 2001-2002. Pemain sayap ini memimpin perolehan assist di semua kompetisi di antara pemain-pemain lain di 5 liga top Eropa musim ini dengan catatan 25 assist. Lalu ada Luis Diaz yang sudah 8 kali terlibat dalam terciptanya gol di Liga Champions musim ini. 5 gol dan 3 assist yang kini menjadi jumlah terbanyak yang pernah dicapai oleh pemain Kolombia dalam satu musim di kompetisi tersebut.
Trio tersebut didukung dengan baik oleh pemain macam Joshua Kimmich, Serge Gnabry, dan Jamal Musiala. Dengan company yang telah membangun skuad dengan sangat-sangat berbakat. Memang dua pemain yang paling banyak melakukan through pass ke pertahanan di Liga Champions musim ini adalah Joshua Kimmich dari Bayern Munchen dengan 17 dan Arda Güler dari Real Madrid dengan jumlah 16. 8 dari 17 umpan Joshua Kimmich ditujukan untuk Olise. Ini adalah jumlah terbanyak dari satu pemain kepada rekan satu timnya di edisi kali ini. Jelas pemenang dari laga ini akan menghadapi PSG yang sudah membungkus kemenangan agregat 4-0 saat bertemu Liverpool dini hari tadi di babak perempat final. Laga leg pertama kemarin yang dicatatkan dengan torehan positif oleh Bayern Munchen ini mengakhiri rentetan 9 laga tanpa kemenangan menghadapi Real Madrid di Liga Champions. 2 kali seri dan kalah 7 kali. Sebelumnya kalau kita lihat berdasarkan data, hanya sekali mereka memenangkan kedua leg pertandingan di knockout menghadapi Real Madrid di European Cup atau Liga Champions, tepatnya di semifinal 2000-2001 dengan catatan 1-0 di laga tandang dan 2-1 di laga home. Sejak awal musim 2013-2014, Madrid dengan jumlah 3, ini adalah jumlah kemenangan tandang terbanyak bersama Bayern Munchen di semua kompetisi. Meskipun hanya bermain di sana 4 kali dalam periode ini. Juga 3 kemenangan dalam 17 laga untuk Borussia Dortmund dan 3 kemenangan dalam 13 laga menghadapi Borussia Mönchengladbach. Selain itu, Madrid tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan tandang mereka menghadapi Bayern Munchen dengan 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Di era Bundesliga, sejak kompetisi tanah Jerman ini dimulai pada 1963-64, hanya 2 klub yang berhasil mencatatkan 5 pertandingan berturut-turut tanpa kalah saat bertandang ke markas Bayern Munchen, yakni Werder Bremen dari musim 1989 hingga 1992 dan 2007 hingga 2010, serta FC Köln 5 pertandingan dari 2003 hingga 2010. Dengan catatan seperti ini, ya, maka layaklah untuk Bayern Munchen sedikit diunggulkan di sini. Timnya Vincent Kompany selaku tuan rumah unggul dalam 56,9% simulasi berbasis data model 10.000 kali simulasi pra pertandingan. Sampai hampir loss ini ya. Dan Madrid di angka 22,8% peluangnya, serta hasil imbang ada di angka 20,3%. Bayern Munchen untuk lolos dari babak ini peluangnya 83,7% dan peluang untuk maju hingga final dan memenangkan trofi ada di peringkat kedua di bawah Arsenal dengan angka 30,2%. Itu adalah catatan yang ada dari superkomputer. Lalu sekarang kita akan bergeser ke catatan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif Trequartista Podcast berikut ini. Kalau dari catatan teman-teman tim kreatif Trequartista Podcast, laga pertemuan Bayern Munchen menghadapi Real Madrid ini secara keseluruhan akan memasuki episode ke-32 di mana Bayern Munchen unggul 1 kemenangan ya selisihnya, 13 kali menang. Real Madrid menang 12 kali dan sisanya 4 kali seri. Pertemuan pertama sudah jelas ya, skornya adalah 1-2 lewat gol Harry Kane dan Luis Diaz, serta Madrid golnya dari Kylian Mbappe. Kemudian secara khusus kalau pertemuan di Liga
Champion semuanya memang 31 laga sebelumnya itu terjadi di kompetisi ini ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah golnya, 2 gol yang dicatatkan Bayern Munchen kemarin itu sudah membukukan 48 gol totalnya. Sementara 1 gol yang dicatatkan Madrid ke gawang Munchen di leg pertama kemarin itu berarti jumlahnya ada 46. Secara khusus untuk pertemuan mereka di perempat final aja, ini episode ke-8 di mana Real Madrid sudah mencatatkan 4 kemenangan dan 3 kali kalah, mencetak 14 gol, kebobolan 10 kali saat menghadapi Bayern Munchen di fase 8 besar Liga Champions. Dalam 90 laga terakhir di perempat final kompetisi antar klub Eropa, Bayern Munchen mencatatkan 41 kemenangan, 24 kali hasil imbang, 25 kali kalah, 138 gol, 113 kali kebobolan. Bayern Munchen juga mencatatkan 35 kemenangan, 18 kali hasil imbang, 19 kali kalah dari 72 kesempatan menghadapi laga perempat final UCL. 108 gol, 89 kali kebobolan. Rekornya ketemu tim dari Spanyol. Kita akan bedah perlahan-lahan. Dalam 73 kesempatan, Bayern Munchen punya catatan 34 kemenangan, 16 kali hasil imbang dan 23 kali kalah, 121 gol, 94 kali kebobolan menghadapi tim Spanyol di kompetisi antar klub Eropa. Khusus Liga Champions, 32 kemenangan, 12 kali hasil imbang dan 20 kali kalah dari 64 kesempatan. 115 gol, 86 kali kebobolan. Menariknya, kalau diperinci lagi lebih dalam, khusus untuk menghadapi tim dari kota Madrid, rekornya Bayern Munchen adalah 17 kemenangan, 6 kali seri, dan 18 kali kalah dari 39 kesempatan menghadapi klub kota Madrid di kompetisi antar klub Eropa. Kalau di Liga Champions, catatannya adalah 16 kemenangan, 6 kali seri, kalah 12 kali. Di Liga Champions ya, mencetak 60 gol, kebobolan 52 kali dari 37 kesempatan. Bayern Munchen juga sudah mencatatkan 24 kemenangan, 9 kali hasil imbang, dan 4 kali kalah dalam 37 kesempatan menghadapi tim Spanyol di laga home kompetisi antar klub Eropa. Dan khusus untuk Liga Champions, laga home menghadapi tim Spanyol, rekornya Bayern Munchen adalah 21 kemenangan, 7 kali seri, dan kalah 4 kali, mencetak 68 gol, kebobolan 36 kali. Bayern Munchen meraih 5 kemenangan, 2 kali seri, dan kalah 3 kali dalam 10 laga home terakhir menghadapi Real Madrid, mencetak 15 gol, kebobolan 16 kali, dan mereka untuk kali pertama berpeluang mengukir rekor 2 kemenangan atas Real Madrid secara beruntun di pentas UCL sejak kali terakhir mengukir rekor yang sama rentang waktu 7 Maret 2007 hingga 17 April 2012 dengan catatan 2 kemenangan. Bayern Munchen kali terakhir meraih kemenangan home atas Madrid di pentas UCL ketika menang 2-1 di babak perempat final pada musim 2011-2012, tepatnya di tanggal 17 April 2012. Dan rekor home-nya Bayern Munchen selalu memenangkan laga di 5 kesempatan terakhir, mencatatkan 16 gol, kebobolan 3 kali. Mereka juga memenangkan semua laga di 5 kesempatan terakhir di UCL all possession home and away. Harry Kane mencatatkan 6 gol dari 5 laga terakhir bersama Bayern Munchen.
Sekarang kita bergeser ke Real Madrid. Madrid sudah mencatatkan 54 kemenangan, 18 kali hasil imbang, dan 29 kali kalah dalam 101 kesempatan di perempat final kompetisi antar klub Eropa, 211 gol dan 121 kali kebobolan adalah catatan mereka. Real Madrid juga memenangkan 46 game, seri di 14 game, dan kalah di 23 game dalam 83 kesempatan terakhir di perempat final Liga Champions. 191 gol, 101 kali kebobolan. Real Madrid dalam 76 kesempatan terakhir menghadapi tim Liga Jerman di pentas Liga Champions adalah 38 kemenangan, 15 kali hasil imbang, dan 23 kali kalah, mencetak 147 gol, kebobolan 101 kali. Tapi dalam 86 laga terakhir menghadapi tim Jerman di semua kompetisi antar klub Eropa, ada 45 kemenangan, 16 kali hasil imbang, dan 26 kali kalah dengan jumlah gol 162 berbanding 124 kali kebobolan. Dalam 10 laga terakhir menghadapi Bayern Munchen di pentas Liga Champions, Madrid punya catatan 7 kemenangan, 2 kali seri, dan sekali kalah, mencetak 22 gol, kebobolan 12 kali. Wow, masih superior ya kalau dalam jumlah gol. Tapi Madrid harus berhati-hati karena mereka dalam 41 laga away terakhir menghadapi tim asal Jerman di kompetisi antar klub Eropa sudah kalah 21 kali dan hanya sanggup meraih 11 kemenangan saja. Sisanya 9 kali seri, mencetak 58 gol, kebobolan 80 kali. Dan Real Madrid juga menderita 18 kekalahan, 11 kali menang, dan 8 kali seri dalam 37 laga tandang terakhir menghadapi tim Jerman di Liga Champions. Madrid terakhir kali meraih kemenangan away atas Bayern Munchen pada 25 April 2018 untuk semifinal UCL musim 2017-2018. Skornya saat itu adalah 1-2. Rekor away-nya dalam 5 laga terakhir 3 kemenangan, kalah 2 kali, mencetak 9 gol, kebobolan 9 kali. 5 laga terakhir Real Madrid all possession home and away, 4 kemenangan, sekali kalah, dan Vinicius Junior sudah mencatatkan 4 gol dari 5 laga terakhir bersama Madrid di pentas UCL. Sekarang kita langsung menuju ke breakdown untuk kedua tim. Situasi saat ini, Bayern Munchen sudah mencatatkan 34 gol, kebobolan 11 kali di Liga Champions sejauh ini. Dan top skornya Harry Kane 11 gol. Michael Olise 6 assist, mendapatkan gelar sebagai top assist untuk Bayern Munchen. Bayern Munchen lolos ke semifinal kalau bisa menang atau minimal seri di laga ini. Terakhir kali berada di semifinal 2023-2024. Dan kalau kalah nih, kalau kalah artinya mereka akan mengulang cerita kegagalan dalam 2 musim beruntun sejak terakhir kali mengukir cerita ini di musim 2020-2021 dan 2021-2022. Sementara Real Madrid situasi saat ini sudah mencetak 30 gol, kebobolan 16 kali di pentas Liga Champions. Kylian Mbappe 14 gol, top skor Vinicius Junior 6 assist dan mendapatkan gelar sebagai top assist di Real Madrid. Kalau Madrid menang minimal skornya adalah 0-2, artinya mereka bisa lolos ke semifinal dan itu mengulang cerita 2023-2024. Tapi kalau kalah dan gagal lolos,
Kalau kalah apalagi seri kemudian berdampak pada kegagalan mereka lolos ke 4 besar, ini akan mengulang cerita kegagalan dalam 2 musim beruntun sejak terakhir kali mereka mencatatkan cerita ini di musim 1992-93 dan 1993-94. Untuk tim news, Bayern Munchen kehilangan nama Sven Ulreich cedera bundel otot robek, Leon Klanak cedera hamstring, dan Lennart Kahl cedera serat otot robek. Sedangkan Real Madrid kehilangan Rodrigo Goes cedera ligamen robek dan Thibaut Courtois cedera otot. Match official ada nama Slavko Vincic dari Slovenia dibantu duo Slovenia lainnya sebagai asisten, Thomas Klangnik dan juga Andras Kovacic. Sementara fourth official David Smack. Untuk official di video asisten referee ada nama Paul van Bokel dari Belanda dibantu oleh Dennis Heiler sebagai asisten video asisten referee untuk laga nanti. Dan pertemuan untuk kedua pelatih ya, head to head dari kedua entrenador, kedua der trainer. Ini edisi kedua pertemuan Vincent Kompany dan Arbeloa. Pertemuan pertama di first leg De Rothen menang 1-2. Dan pertemuan taktik pertama kali ini adalah pertemuan pertama Kompany menghadapi Madrid dan Arbeloa menghadapi Bayern Munchen. Sementara catatan untuk Slavko Vincic, 14 kali tuan rumah menang, 3 kali hasil imbang dan 9 kali kemenangan milik tim tamu. Selalu tercipta gol di 39 laga terakhir Liga Champions yang dipimpin pertandingannya oleh Slavko Vincic. Kemudian rekor Bayern Munchen 2 kali menang, 2 kali seri, sekali kalah saat bertemu Slavko Vincic. De Rothen sayangnya tidak pernah menang dalam 2 kesempatan terdahulu menghadapi tim Spanyol ketika dipimpin oleh wasit satu ini. Skor 1-1 dengan Villarreal di rumah sendiri dan kalah 1-4 di kandang Barcelona. Di kandang sendiri Bayern Munchen tidak pernah kalah dalam 2 kesempatan terakhir, 1 kali menang, 1 kali seri. Sementara Madrid punya 4 kesempatan dipimpin oleh Slavko Vincic, 3 kali menang, 1 kali kalah. Los Blancos memenangkan satu-satunya laga menghadapi klub Jerman di Liga Champions dengan wasit ini saat menekuk Borussia Dortmund di laga final musim 2023-2024 dengan skor 2-0. Dan musim ini Madrid sudah 2 kali dipimpin oleh Slavko Vincic, selalu menang dengan selisih 1 gol, tapi keduanya terjadi di rumah sendiri. Maka secara non teknis sebenarnya Madrid lebih diuntungkan karena pernah berada di final dan menjadi juara ketika wasit ini yang memimpin pertandingan. Apakah keberuntungan itu akan kembali ke Real Madrid di tengah situasi terjepit? Kita akan nantikan jawabannya dini hari nanti. Itu yang bisa Nomo hadirkan untuk episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa support Rekwartista Podcast di Spotify for Creator dan juga YouTube Musik. Waktunya Nomo undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.